Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Gaya ini bahasa Inggrisnya adalah force dengan satuan Newton atau ditulis N besar. Ini ada gambar seorang anak yang sedang mendorong meja. Kemudian ada gambar seorang anak yang menarik mobil-mobilan. Keduanya ini merupakan sama-sama memberikan gaya terhadap sebuah benda. Alat ukur gaya disebut dinamometer atau neraca pegas. Nah, gambarnya seperti itu. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya gaya sentuh, gaya yang dihasilkan jika dua buah benda bersentuhan. Yang kedua yaitu gaya tak sentuh, gaya yang dihasilkan dua buah benda tanpa harus bersentuhan. Contoh gaya sentuh. Yang pertama ada gaya dorong. Yang kedua yaitu ada gaya tarik. Nah, ini semuanya harus disentuh, baik menyentuh bendanya secara langsung atau menyentuh benda dengan perantara atau ditarik menggunakan tali. Yang ketiga yaitu ada gaya gesek. Contohnya misalkan di sini ada korek api. Korek api akan menyala jika dia digesekkan. Jika tidak digesek maka korek api tersebut tidak akan menyala. Yang keempat yaitu ada gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus dengan gaya berat suatu benda. Contoh gaya tak sentuh di antaranya yang pertama yaitu ada gaya magnet. Nah, di sini ada jika ada sebuah magnet kemudian didekatkan dengan logam, maka logam tersebut akan mendekat pada magnet tersebut. Yang kedua yaitu ada gaya listrik statis. Nah, ini adalah contohnya misalkan kalian punya penggaris, kemudian digosokkan kepada rambut, kemudian mengambil potongan kertas kecil-kecil, lalu penggaris tersebut didekatkan, maka potongan kertas kecil-kecil itu akan tertarik kepada penggaris. Yang ketiga yaitu ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang menuju pusat bumi. Semua benda yang jatuh ke permukaan bumi itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Massa dan berat. Massa dan berat ini adalah dua buah besaran yang memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kalian mungkin sering mengatakan berat badan itu di berat badan kalian itu disebutkan dalam kilogram, satuannya kilogram. Misalkan 50 kilogram. Saya memiliki berat badan 50 kilogram. Nah, menyebutkan seperti itu berat dengan satuan kilogram itu adalah hal yang keliru. Kenapa? Karena berat di sini adalah gaya. Nah, gaya itu adalah satuannya Newton. Sedangkan massa ini satuannya adalah kilogram. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa massa ini adalah banyaknya suatu materi
yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram. Sedangkan berat ini adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan satuan Newton. Jadi massa dan berat ini sesuatu yang berbeda ya. Jika massa satuannya adalah kilogram dan berat itu adalah satuannya Newton. Nah, berat ini juga disebut sebagai gaya berat. Berat ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga berat suatu benda berubah-ubah tergantung di mana tempat mengukurnya. Rumus berat adalah W kecil sama dengan M kali G, di mana W ini adalah berat, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah gravitasi, satuannya meter. Penjumlahan gaya. Jika ada dua buah gaya atau lebih, maka kita bisa menjumlahkan gaya-gaya tersebut. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka jumlah dari gaya-gaya tersebut dinamakan resultan gaya, atau juga ada yang menuliskan gaya total. Resultan gaya ada dua, ada resultan gaya yang searah, ada resultan gaya yang tak searah. Resultan gaya searah ini semuanya searah. Jika F1, F2, F3-nya ke kanan semua, atau F1, F2, F3-nya semuanya ke kiri, maka itu disebut sebagai searah. Jika F1, F2, F3 ini semuanya ke kanan, maka resultan gayanya sama dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kenapa kok dijumlahkan? Karena resultan gaya jika arahnya ke kanan, maka tandanya pakai tanda plus atau positif. Selanjutnya, resultan gaya tak searah. Di sini ada dua buah gaya, F1 dan F2 dengan arah yang berlawanan. F1 ke kanan berarti tandanya positif atau plus, kemudian F2 arahnya ke kiri berarti tandanya negatif atau minus. Maka resultan gayanya R sama dengan F1 dikurangi F2. Contoh resultan gaya. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan resultan gaya yang menarik benda tersebut. Pada gambar tersebut ada dua buah gaya, F1 dan F2 yang arahnya semuanya ke kanan. Berarti tandanya gaya ini adalah positif semuanya. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, dituliskan yang diketahui F1 sama dengan 20 Newton, arahnya ke kanan. F2 sama dengan 10 Newton, arahnya ke kanan. Yang ditanyakan adalah R, resultan gayanya. Kemudian jawab, R sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa kok ditambah? Karena arah dari kedua gaya tersebut semuanya ke arah kanan. R sama dengan 20 Newton ditambah 10 Newton sama dengan 30 Newton. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan resultan gaya yang menarik benda tersebut. Di sini ada dua buah gaya, F1 10 Newton ke kanan, F2 10 Newton ke kiri. Ingat, kalau ke kanan tandanya dia positif, kalau ke kiri tandanya negatif. Maka F1 sama dengan 10 Newton ke kanan, F2 sama dengan 10 Newton ke kiri. Yang ditanya adalah resultannya, maka resultan sama dengan F1 min F2. F2-nya min karena arahnya ke kiri. R sama dengan 10 Newton
dikurangi 10 Newton sama dengan 0. Berarti benda tersebut dalam keadaan diam, artinya tidak bergerak. Bisa dipahami? Nah, itu saja. Silakan kerjakan tugas selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.